Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali. Tepatnya di Desa Antige, keramaian merayakan Ngaben selama berminggu-minggu ini masih berlangsung. Upacara Pitriyatnya atau biasa dikenal juga sebagai Ngaben diselenggarakan keluarga besar atau Sire Arya Getas. Yang membuatnya berbeda dari Ngaben umumnya, pembakaran jenazah kali ini bisa berlangsung gratis. Berkat koperasi simpan pinjam yang mereka bentuk sejak tahun 1996. Hari ini, Sire atau klan Arya Getas akan melakukan pawai ke tempat upacara untuk melakukan hening atau berdoa agar Ngaben yang akan berlangsung besok berjalan lancar. Wadah yang merupakan tempat membawa jenazah turut diarak ke tempat upacara. Meriah sekali suasana saat itu. Para perempuan Sire Arya Getas tanpa ragu melenggak-lenggokkan tubuh mengikuti iringan musik. Suasana sukacita memang terasa dominan di upacara ngening. Semua warga seperti ingin menunjukkan rasa gembira karena akhirnya mereka bisa melakukan Ngaben. Karena bagi orang Bali, Ngaben adalah kewajiban yang harus dijalankan. Seolah ada hutang yang belum dibayar bila Ngaben belum terlaksana. Upacara ngening dilakukan di sebuah lapangan. Soalnya yang datang memang banyak. Dari klan Arya Getas saja ada setidaknya 300 kepala keluarga yang anggota keluarganya akan diaben. Ada sebuah tradisi unik sebelum ngening. Para pemuda dan anak-anak berkumpul di tengah lapangan upacara untuk menjalani ritual meras. Ritual ini menjadi simbol sebagai generasi penerus. Mereka punya tanggung jawab untuk terus melanjutkan hidup dan tradisi. Perahu-perahuan menjadi simbol, hidup ini bagaikan di atas sebuah perahu. Gelombang pasang kehidupan akan terus diterjang guna mencapai tujuan hidup. Kemerihan dalam ritual meras mereda seiring dengan dimulainya ngening. Sire Arya Getas melakukan doa bersama untuk kelancaran acara Ngaben besok. Ragam dan banyaknya sesajenan untuk upacara Pitriyatnya atau Ngaben membuat warga seperti tidak kenal istirahat. Di tengah lowongnya waktu di malam hari, mereka berkumpul di Pura Paibon Arya Getas untuk terus mempersiapkan pernak-pernik peralatan upacara Ngaben besok. Ini namanya daun ilalang. Kita ambil contoh ya. Ambil contoh ini namanya daun ilalang. Daun ilalang ini kemudian ada istilahnya yang saya contoh dulu ini. Ini adanya apa namanya istilahnya wijaksara huruf majes yang melambangkan tubuh di sini. Sesuai dengan Weda itu. Kemudian ada kupu-kupu ini namanya. Kupu-kupu ini ada sebagai upeti, setiti dan perlina. Menciptakan, memelihara, kemudian mengembalikan kepada asal mulanya itu. Nah, kemudian ada huruf ini. Nah, ini ilalang ini sebagai simbol adalah peleburan segala kekotoran itu. Ilalang ini. Ya.
Ada beragam tirte atau air suci untuk ritual ngaben. Air suci tersebut hanya bisa diambil dengan ritual ngening di salah satu mata air oleh seorang pandita. Seperti tirta pembersihan yang digunakan untuk membersihkan sarana dan prasarana alat-alat upakara. Sementara itu, tirta pengentas merupakan puncak tirta dari seorang pandita dalam prosesi ngaben. Tirta pengentas bertujuan mengantar roh yang telah meninggal agar ikatannya terputus dengan yang masih hidup dan bisa menuju nirwana. Ini ada wadah-wadah air nih, sebenarnya ini tirtanya Pak ya, tirta pembersihnya ya? Ini sebagai klimaks daripada upacara Pitriyatnya ngaben ini. Ini disebut dengan tirta pengentas. Tirta pengentas itu adalah mempunyai makna mengentas, memutuskan hubungan ikatan yang meninggal dengan yang masih hidup ini, memutuskan hubungan ikatan duniawi mereka. Kalau sudah ini mereka ditumpahkan tirta itu berarti mereka sudah tahu bahwa dirinya itu sudah meninggal. Itu dalamnya itu ada apa Pak? Ini di dalamnya ini yang disebut dengan disebut peripihan. Peripihan ini adalah ditulis dengan huruf wijaksara, huruf Bali. Saya sebutkan ya kasih marelawe ya. Ini sebagai lambang simbol orang meninggal ini ada ang dan ah. Kalau ang itu ada di hubun-hubun, berarti itu adalah mereka yang meninggal. Kalau berada ada di nabi atau di pusaran itu berarti orang yang meninggal. Kalau yang masih hidup berarti ahnya di ubun-ubun, di siwedwara, kemudian angnya di nabi atau di pusaran. Makanya tulisan di sini adalah ang dan berarti orang yang meninggal. Ini ada yang disebut dengan padang lepas. Padang lepas. Lepas artinya pergi menuju alam sana. Padang lepas. Ini ada namanya yang disebut dengan wija, ya binih yang dari gabah itu. Ini sebagai bibit untuk rekarnasi berikutnya itu, reinkarnasi berikutnya. Setelah mereka mendapatkan tempat, mungkin kurun waktunya yang sudah ditentukan oleh Tuhan bisa reinkarnasi. Umat Hindu Bali percaya tubuh manusia terbentuk dari dua unsur, yaitu Panca Mahabhuta dan Panca Tanmatra. Jika seseorang meninggal, maka Panca Tanmatra atau roh kembali ke Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan badan kasar manusia yang terbentuk dari Panca Mahabhuta juga harus dikembalikan ke asalnya melalui upacara ngaben. Hari ini, ngaben atau upakara Pitriyatnya yang berlangsung massal di Desa Antige dimulai. Wadah gajah yang merupakan simbol dari klan Sire Arya Getas diangkat ramai-ramai. Wadah ini akan menjadi tempat sawe atau jenazah saat ngaben nanti. Hari ini yang hadir lebih banyak dari hari-hari kemarin. Turis mancanegara juga banyak terlihat. Kemegahan ngaben memang bagai magnet dan menjadi salah satu daya tarik wisata di Pulau Dewata ini. Sebagai simbol duka klan Arya Getas, kain putih mereka ikatkan di kepala. Keheningan pun terasa saat pandita mulai memimpin upacara. Semua sesajen dikeluarkan satu persatu, dibagikan kepada setiap keluarga untuk dibawa. Seluruh sawu atau jenazah yang berjumlah 75 ini pun dikeluarkan dan mulai dimasukkan ke dalam wadah yang berbentuk candi.
Dengan wadah inilah, seluruh sawo akan dibawa ke tempat ngaben di pemakaman umum Banjar. Wadah yang tingginya bisa mencapai 9 meter ini diangkat segenap tenaga oleh warga Banjar dengan iringan bunyi gamelan. Rangkai kerja gotong royong seperti ini disebut ngarep. Perwujudan rasa simpati terhadap yang meninggal dan khususnya kepada keluarga Sire Arya Getas dari warga Banjar. Tidak sembarang orang yang bisa naik ke atas wadah. Hanya mereka yang berasal dari keturunan kasta tertinggi atau Brahmana. Tugasnya sebagai penunjuk jalan bagi mereka yang akan diaben. Sedangkan burung yang mereka pegang sebagai simbol burung dewata yang turut menghantar mereka sampai ke tujuan. Setiba di pemakaman, sebagai ungkapan simpati, keluarga melemparkan ikatan kain putih ke dalam wadah. Puluhan sawo diturunkan dari atas wadah, diiringi ritual kain kajan yang dijunjung bersama-sama, memutari tempat ngaben sebanyak 3 kali. Rasa haru mengiringi persiapan ngaben. Sesaat lagi, roh para almarhum akan disucikan, bersatu kembali dengan sang inti kehidupan. Jasad pun akan dikembalikan kepada penciptanya. 1, 2, 3, ayo. Lagi. Unsur api yang jadi salah satu unsur penting dari ritual ngaben mulai disulut. Membakar wadah dan seluruh sesajen termasuk para jenazah. Segenap keluarga bersorak, bersuka karena mampu membayar hutang atau kewajiban kepada almarhum. Acara ngaben massal ini juga menjadi kesempatan bagi seluruh keluarga besar bersua kembali. Terutama buat mereka yang sudah lama tinggal di luar Bali. Seperti Putu Budi Aryawan yang datang dari Lombok. Putu tidak hanya mengaben 4 paman dan ayahnya. Ia juga memanfaatkan upacara ini untuk kembali ke tanah kelahirannya. Itu apa maknanya saat ini kok sudah mulai ngadain ikut ngaben ini? Ada kakek dan 4 paman ya Pak ya? Iya. Apa nih maknanya buat Pak Putu sendiri? Makna kami itu, jadi upacara ngaben ini sangat-sangat penting sekali artinya buat kami umat Hindu, baik yang ada di Bali maupun di Lombok. Jadi kami yang ada di Lombok ini ikut upacara ngaben di Bali, khususnya ada di Sire Arya Getas. Itu tujuannya adalah untuk bersama-sama kita kumpul keluarga besar yang ada di Lombok maupun yang ada di Bali untuk bersama-sama mengadakan upacara fitriyatnya. Jadi kami kenapa dari Lombok juga ikut di Bali ini? Jadi kami ingin mempererat rasa persaudaraan untuk menjalin dan mempererat maupun memupuk rasa persaudaraan kami baik yang ada di Bali, Arya Getas yang ada di Bali dan yang ada di Lombok. Matahari pun perlahan menghilang kembali ke peraduannya. Hanya pendar cahaya api pembakaran yang menerangi suasana sekitar. Prosesi pembakaran sawo ini memakan waktu berjam-jam lamanya hingga seluruh sesajen dan sawo menjadi abu. Ritual ngaben belum usai. Abu sisa pembakaran harus dikumpulkan, termasuk tulang belulang yang tidak hancur.
Tulang-tulang tersebut mereka letakkan di atas kain putih, disusun kembali berdasarkan nama-nama yang diaben. Ritual ini disebut dengan ngerake. Walau malam kian larut, usai ngaben ini mereka harus mengarak lagi abu untuk dibuang ke laut. Satu persatu abu dan tulang yang sudah terkumpul dimasukkan ke dalam wadah. Tak lupa doa kembali diucap. Di pantai Padangbayi, Kecamatan Manggis, seluruh sesajen dan abu dibawa melaut untuk segera dilarung. Pelarungan sisa-sisa pembakaran sawo atau jenazah yang disertai sesaji merupakan simbol mereka yang diaben akan kembali ke asalnya. Satu, dua, tiga, ayo. Terus lagi. Untuk memulai kehidupan dari awal kembali, memang harus ada kata akhir. Pengharapan dan kesukaan itu jadi ada dari sebuah perpisahan. Dengan upakara Pitriyatnya, kematian itu hanyalah sementara. Raja Wian Raja Wian